teman-teman, balik lagi bersama saya Lisha. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bab 6 yaitu Installation Linux. Nah, kalian penasaran gak sih materi-materi apa aja yang ada di bab 6 ini? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, langsung saja. Ini dia bab 6 yaitu Linux Installation. Kita lihat materi-materi apa aja yang ada di bab 6 ini. Yang pertama ada download dan install VirtualBox. Kemudian yang kedua ada install Debian. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada install Ubuntu. Nah, kenapa sih harus VirtualBox? Oke, VirtualBox merupakan platform virtual mesin. Banyak sekali platform virtual mesin kecuali VirtualBox. Selain VirtualBox, contohnya ada VMware Workstation dan platform lainnya. Namun, yang gratis dan tidak berlisensi itu hanya VirtualBox. Selain VirtualBox itu, dia berlisensi atau berbayar. Karena VirtualBox sendiri itu memiliki fitur yang lebih sederhana sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, virtual machine. Nah, sudah sering dijelaskan, virtual machine merupakan suatu software yang digunakan untuk membuat komputer di dalam komputer. Oke, untuk install VirtualBox-nya sendiri, kalian bisa menggunakan virtualbox.org. Nah, teman-teman bisa langsung ke website virtualbox.org. Kemudian, teman-teman bisa search di Chrome maupun di Microsoft Edge. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge, kemudian langsung ketikkan virtualbox.org. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini, welcome to virtualbox.org. Jika teman-teman sudah mendownload VirtualBox-nya, kalian tidak perlu mendownloadnya lagi. Nah, teman-teman bisa langsung klik Windows Host. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Mac OS, berarti teman-teman mengkliknya yang Mac OS. Jika teman-teman menggunakan Linux, berarti mengkliknya yang Linux Distribution. Oke, karena di sini saya menggunakan Windows, jadi saya klik yang Windows Host. Nah, karena saya sudah memiliki VirtualBox-nya, saya rasa saya tidak perlu mendownloadnya kembali. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu install Debian. Nah, di dalam VirtualBox, kita akan menginstal virtual mesin kita, di mana kita nanti akan menginstal Debian dan juga install Ubuntu. Oke, kita akan mencoba install Debian terlebih dahulu. Oke, sebelumnya yang harus kalian ketahui adalah perbedaan Debian dan Ubuntu. Nah, untuk seorang pemula, Debian mungkin lebih susah untuk digunakan dibandingkan dengan Ubuntu. Karena pada Ubuntu sendiri itu dia sudah dilengkapi dengan satu set utilitas yang sudah diinstal dan membantu pemula dengan mudah mengkonfigurasi sistem mereka. Sedangkan pada Debian, bagaimanapun itu harus dilakukan secara manual, dengan mencari tahu paket apa yang diperlukan dan memasangnya dengan paket manager. Debian akan lebih mudah digunakan jika kalian mengetahui perintah-perintah dasar Linux. Misalkan, kalian disuruh mempraktekkan atau menginstal Debian dan juga Ubuntu. Nah, nanti kalian tidak kebingungan lagi untuk mencari perbedaan konfigurasi Debian dan juga Ubuntu, karena kalian sudah mengetahui perintah-perintah dasar dari Linux tersebut. Oke, teman-teman bisa mendownload ISO Debian servernya terlebih dahulu. Kalian bisa menggunakan Microsoft Edge. Kemudian kalian ketikkan download Debian server. Kemudian kalian klik yang atas ini. Oke, ini sudah termasuk default, jadi kita bisa langsung klik yang Debian 12.6.0 AMD64. Oke, karena di sini saya sudah memiliki ISO-nya, jadi saya tidak perlu mendownloadnya kembali. Kita bisa close. Oke, jika kalian sudah selesai mendownload ISO Debian servernya, kalian bisa langsung buka VirtualBox-nya. Kemudian kita akan langsung melakukan install Debian server. Caranya yaitu kalian klik new. Untuk name-nya kalian bisa gunakan sesuai yang kalian mau. Di sini saya menggunakan
Debian server. Oke, untuk tabnya ini sudah otomatis ke Linux, kemudian versionnya Debian 64-bit. Kemudian kita klik next. Untuk base memorinya, kalian bisa menyesuaikan sendiri. Jika sudah, kita klik next. Oke, untuk virtual hard disk-nya, kalian bisa menyesuaikan sendiri. Di sini saya menggunakan 10 GB, kemudian klik next, lalu finish. Oke, kalian bisa ke setting terlebih dahulu, lalu klik storage, pilih empty. Nah, kalian bisa mengklik button yang berwarna biru ini. Nah, di sini kalian disuruh mengisikan atau mengalokasikan ISO Debian servernya yang sudah kalian download. Kemudian, choose a disk file, lalu klik ISO-nya, kemudian open, lalu klik OK. Oke, di sini kalian bisa pilih yang graphical install, karena yang graphical install itu dia nanti akan mengaktifkan kursornya. Jika install, hanya menampilkan CLI saja. Kita langsung saja klik enter. Oke, untuk bahasanya kita bisa gunakan bahasa Indonesia, karena untuk memudahkan kita saat proses install nanti. Kemudian langsung klik continue. Oke, untuk lokasinya kita lanjutkan saja. Untuk keyboardnya kita menggunakan Inggris Amerika, kemudian lanjutkan. Oke, kita bisa tunggu sebentar. Oke, untuk alamat server DNS-nya bisa kita skip, kemudian kita lanjutkan. Oke, untuk nama host, kalian bisa gunakan nama kalian sendiri. Di sini saya pakai nama saya. Untuk nama domainnya, saya isikan nama saya sendiri. Di sini terdapat dua kata sandi, di mana kata sandi yang pertama yaitu kata sandi root. Kemudian yang kedua itu adalah saat memasukkan sandi verifikasi atau saat nanti kita ingin login ke desktopnya. Di sini kita bisa gunakan kata sandi root yang rumit karena untuk mencegah terjadinya hacker pada device kita atau pada Debian kita. Karena ini untuk latihan, jadi kita gunakan yang mudah terlebih dahulu. Kita pakai 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk kata sandi verifikasinya juga kita gunakan yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jika sudah, kalian bisa klik lanjutkan. Oke, di sini kita bisa memasukkan nama lengkap dari pengguna baru. Nah, kita bisa masukkan nama kita atau nama kalian. Di sini saya pakai nama Nesya Ayat. Kemudian kita lanjutkan. Oke, untuk nama akun kalian bisa menggantinya atau biarkan saja seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Oke, untuk sandi di sini kita gunakan untuk masuk ke servernya. Kita bisa pakai yang tadi yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang bawahnya juga sama. Lalu kita lanjutkan. Oke, di sini kalian bisa mengatur zona waktu kalian. Jika kalian berada di WIB, kalian bisa pilih yang WIB. Jika WITA, kalian bisa pilih yang WITA. Nah, karena saya berada di WIB, jadi kita biarkan saja seperti ini di WIB, kemudian kita lanjutkan. Oke, untuk partisi hard disk-nya, jika kalian ingin gunakan seluruh hard disk, kalian bisa langsung pilih yang opsi atas ini. Jika ingin memasukkan partisi hard disk-nya manual, kalian bisa langsung klik yang ini. Nah, karena saya ingin menggunakan seluruh hard disk-nya, saya pilih yang paling atas, yaitu terpandu gunakan seluruh hard disk. Kemudian kita lanjutkan. Oke, lanjutkan lagi. Nah, di sini kalian bisa pilih yang bagian paling atas ini. Semua berkas di satu partisi, disarankan untuk pemula. Nah, karena kita pemula, jadi kita pilih yang opsi atas ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Oke, jika sudah, kita bisa klik lanjutkan karena di sini sudah dibuatkan partisinya, kemudian kita bisa lanjutkan. Nah, untuk tuliskan perubahan yang terjadi pada hard disk, kita bisa pilih yang ini, opsi bawah iya.
Kemudian kita lanjutkan lagi. Oke, kita bisa tunggu karena memasang sistem dasar ini perlu waktu yang cukup lama. Oke, untuk mengatur pengelola paket, kita bisa pilih yang tidak saja. Kemudian kita lanjutkan. Kita bisa lanjutkan lagi. Nah, untuk berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian, kita pilih yang opsi atas tidak. Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk pemilihan perangkat lunak, kalian bisa checklist yang diinginkan kalian saja. Di sini kita akan men-checklist dua, yaitu Debian Desktop Environment, kemudian perkakas sistem standar. Kemudian untuk GNOME, kita bisa unchecklist. Nah, jika sudah, kalian bisa klik lanjutkan. Oke, jika sudah, kemudian terdapat pasang bootloader group, kemudian kalian pilih yang ya, lalu lanjutkan. Nah, di sini kita bisa memilih yang opsi bawah, yaitu slice dev slice SDA. Lalu lanjutkan kembali. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan instalasi. Kemudian kita bisa klik lanjutkan. Oke, kita bisa tunggu karena dia sedang melakukan booting. Nah, di sini kita disuruh memasukkan sandi, di mana sandi ini adalah sandi yang kita masukkan kedua kalinya yang ada opsi kata sandi masuk server. Oke, kita bisa masukkan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita enter. Nah, jika terdapat seperti ini, teman-teman bisa klik selanjutnya. Oke, untuk pemilihan tata letak papan tik Anda, kita bisa gunakan yang Inggris, kemudian kita klik selanjutnya. Oke, ini kita bisa lewati. Nah, kita bisa klik yang mulai memakai Debian, GNU, atau Linux. Oke, ini dia tampilan dari desktop Debian Server. Oke, mungkin nanti kita akan mencoba menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Ikutin terus videonya, jangan sampai ketinggalan. Oke, sebelumnya kita telah mempraktekkan atau menginstal Linux Debian. Nah, di materi yang ketiga ini atau materi yang terakhir, kita akan mencoba mempraktekkan atau menginstal Ubuntu. Oke, langsung saja kita bisa download ISO-nya terlebih dahulu menggunakan Microsoft Edge. Kemudian kalian ketikkan Ubuntu release. Nah, kalian bisa klik yang link atas ini. Oke, kalian bisa download ISO Ubuntu yang terbaru yaitu Ubuntu 24.04. Oke, kita bisa langsung klik saja. Karena pada praktek kali ini kita akan mencoba menginstal Ubuntu server. Jadi kita download yang server install image. Oke, karena di sini saya sudah mempunyai ISO-nya, jadi kita tidak perlu melanjutkan download-nya. Kemudian kita close. Oke, langsung saja kita bisa menginstal Ubuntu servernya. Kalian bisa pergi ke tools. Oke, untuk namanya kalian bisa gunakan Ubuntu server. Untuk type-nya ini sudah otomatis ke Linux, kemudian versionnya Ubuntu 64-bit. Kemudian kita klik next. Oke, untuk base memory dan prosesornya itu bisa kalian atur sendiri. Kemudian virtual hard disk-nya juga kalian bisa atur sendiri. Jika sudah, kalian bisa klik next. Finish. Oke, kita bisa pergi ke settings terlebih dahulu. Kemudian klik storage, MPT. Pilih button yang berwarna biru ini. Kemudian kalian cari ISO yang sudah kalian download tadi. Kita bisa choose a disk file. Oke, kita bisa letakkan Ubuntu servernya, kemudian kita klik open. Oke, langsung saja kita bisa merunning-nya. Oke, kita bisa klik enter saja. Nah, pada Ubuntu ini dia menampilkan CLI berbeda dengan Debian, dia menampilkan CUI. Oke, untuk bahasanya kita bisa gunakan bahasa Indonesia untuk memudahkan kalian saat melakukan penginstalan. Kemudian enter. Oke, kita bisa down lagi, down. Untuk proxy address-nya kita
Untuk proxy address-nya kalian bisa skip karena kita belum membahas proxy address. Kemudian kalian bisa klik done lagi, continue without updating, kalian enter. Oke, kita bisa klik done lagi, done. Nah, untuk namanya bisa kalian isikan nama kalian sendiri. Oke, untuk passwordnya kalian bisa gunakan yang mudah terlebih dahulu. Jika sudah, klik done, continue. Oke, untuk install OpenSSL server ini bisa kita enter terlebih dahulu, kemudian kita klik done. Jika kalian ingin melihat proses penginstalannya, kalian bisa klik view full log, kemudian enter. Oke, ini dia tampilan penginstalannya, kemudian kita close kembali. Oke, jika sudah, kalian bisa pilih reboot no, kemudian kita enter. Nah, jika terjadi seperti ini, kalian bisa enter-enter saja. Oke, ini dia sudah masuk ke servernya. Jika kalian belum login, kalian bisa login terlebih dahulu. Nah, jadi hasil install dari Ubuntu server kita sudah berhasil.